Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pengajian hadis dari kitab Al-Bulughah dan kita sudah sampai pada pembahasan fikih usrah atau fikih keluarga, yaitu pada Kitabur Radha', kitab tentang penyusuan. Yang dimaksud penyusuan di sini adalah penyusuan dari seorang perempuan kepada bayi yang bukan anaknya. Kapan penyusuan seperti itu menyebabkan mahram dan kapan penyusuan seperti itu tidak menyebabkan mahram. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahrumu min al-radha'i ma yahrumu min an-nasab. Faqaddama fi nikah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahrumu, menyebabkan haram, minar radha'i, dari sebab penyusuan, ma yahrumu, apa saja yang haram, minan nasabi, dari sebab nasab. Haram dari sebab penyusuan, apa saja yang haram dari sebab nasab. Taqaddama, hadis ini sudah lewat fin nikahi, di dalam kitab nikah. Dan ini sudah kita bahas dulu sehingga tidak perlu panjang lebar. Intinya penyusuan itu kalau sudah sah maka menyebabkan menjadi mahram. Nah, kapan penyusuan itu menjadi sah itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, maka penyusuan yang sah itu adalah kalau sudah diulang sampai 5 kali penyusuan. Yang disebut 1 kali penyusuan itu adalah seorang bayi disusui sampai dia kenyang, sampai dia lepaskan sendiri tetek orang yang menyusuinya, tanpa usaha dari si penyusu untuk melepaskan. Tapi kalau dia lepaskan paksa, nah itu belum dihitung 1. Sehingga kalau dia lepaskan sendiri karena sudah kenyang, nah itulah baru disebut sebagai 1 kali penyusuan. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mayoritas para ulama berpendapat penyusuan setetes pun, sedikit atau banyak, sudah menjadi mahram. Pendapat mazhab Dhahiri, penyusuan yang sampai 3 kali seruputan itu yang menyebabkan mahram. Nah, ada 3 pendapat. Kita pakai pendapat mazhab Syafi'i karena hadisnya sahih, yaitu harus 5 kali penyusuan. Nah, kalau sudah sah seperti itu, maka nanti ibu yang menyusui ini berarti menjadi ibu susuan bagi si anak. Efeknya, siapapun yang mahram bagi anak-anaknya ibu susuan ini, maka mahram juga untuk anak susuan ini tadi. Misalnya ibu ini punya anak laki-laki, kemudian dia menyusui seorang bayi perempuan bukan anak dia. Nah, siapapun yang mahram dengan anaknya yang laki-laki tadi, maka mahram juga untuk anak susuannya yang perempuan ini. Nah, sehingga dia punya bapak susuan, punya paman susuan, punya bibi susuan, punya tante susuan, punya mbah susuan, dan seterusnya. Punya saudara-saudari susuan. Monggo. Wa'anha aidon anna aslaha atau Abu Bu'ais istadana alaiya faqdama unjilat fakultu wallahi la adandahu hatta at-tabdina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna akha Abu Bu'ais laisa ma'adwani wa inna ma'adwani imra'atu Abu Bu'ais.
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني وإنما أرضعني امرأته فقال إذني له فإنه عمك كذب اليمين قال عمر فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Pak Aflah ini nama orang, Pak. Sehingga jangan diartikan ya. Bahwasanya Pak Aflah yaitu akha saudaranya Abil Qais. Abil Qais juga nama orang. Istadzana, dia minta izin alayya kepada saya, kepada Aisyah, maksudnya minta izin untuk masuk rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ba'dama, setelah unzila, diturunkan al-hijabu, ayat tentang hijab, yaitu surat Al-Ahzab. Faqultu, maka saya pun berkata, wallahi, demi Allah, ini sumpah ya, la adzanu lahu, saya tidak akan mengizinkan kepada Aflah, hatta sehingga astadzina, aku minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Minta izin dulu. Fa inna, karena sesungguhnya akha Abil Qais, saudaranya Abul Qais, yaitu Aflah tadi, laisa huwa, bukanlah dia itu arda'ani, yang menyusui saya. Yang namanya laki-laki enggak mungkin menyusui, tahu? Wa innama, tiada lain, arda'atni, telah menyusui saya, imra'atu, istrinya Abil Qais. Nah, jadi Aflah enggak pernah menyusui, Abul Qais juga enggak pernah menyusui. Fadakhala, lalu masuklah alayya, ke rumah saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya ar-rajula, orang laki-laki ini, yaitu Aflah, laisa huwa, tidaklah dia itu arda'ani, menyusui saya, wa innama, sesungguhnya tiada lain, arda'atni, menyusui saya, imra'atuhu, istrinya. Berarti ar-rajul yang dimaksud adalah Abul Qais ya. Abul Qais tidak menyusui saya, yang menyusui saya istrinya Abul Qais. Faqala, maka Nabi bersabda, idzani. Ini i, kalau hamzah ketemu hamzah itu membacanya jadi i, Pak. Idzani, izinkanlah lahu, untuk dia. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu ammuki, pamanmu. Paman apa? Paman susuan. Taribat, semoga berdebu, yaminuki, tangan kananmu. Maksudnya rugi kamu kalau kamu tidak mengizinkan dia masuk ya, padahal dia pamanmu sendiri. Qala Urwah, berkata Urwah, falidzalika, karena itulah, kanat, adalah Aisyah radhiyallahu anha, taqulu, mengatakan, harrimu, mahramkanlah, minar radha'ati, dari sebab penyusuan. Radha'ah apa radha'? Radha'i ya tadi Kak panjenengan baca. Minar radha'i, dari sebab penyusuan, ma yahrumu, apa yang mahram, minan nasabi, dari sebab nasab. Hadis ini menunjukkan bahwasanya paman susuan itu ada. Jadi Aisyah ketika kecil disusui oleh istrinya Abul Qais. Nah, berarti Abul Qais ini sebagai bapak susuan. Abul Qais punya adik namanya Aflah. Berarti Aflah sebagai paman susuan. Jadi dia nyambungnya kepada ibunya, yaitu Ummu Qais. Ummu Qais punya suami Abu Qais. Abu Qais punya adik Aflah. Nah, ini semuanya nyambung. Yang menyusui cuma satu orang, yaitu si ibu. Tapi yang menjadi mahram banyak orang, Pak. Makanya yang menjadi mahram dengan sebab penyusuan itu semua yang menjadi mahram dengan sebab minan nasab, dengan sebab nasab. Sehingga kalau di nasab itu ada paman yang mahram, berarti dalam susuan ada paman yang mahram. Kalau dalam nasab itu ada mbah mahram, nah berarti dalam susuan ada mbah mahram. Sama dengan apa yang saya sudah jelaskan di awal. Nah, pembahasan seperti ini dalam kitab fikih disebut labanu al-fahli, susunya laki-laki. Maksudnya gimana labanu al-fahli? Yang nyusui perempuan, tapi efek dari susu ini
berefek kepada laki-laki yang berkaitan dengan perempuan tadi. Nah, di sini yang berkaitan dengan perempuan siapa? Abul Qais. Siapa Abul Qais? Suaminya si penyusu. Terus berlaku kepada siapa? Kepada Aflah. Kenapa? Karena Aflah adiknya Abul Qais. Nah, itu istilahnya disebut labanul fahli. Memang yang menyusui perempuan, tapi efek dari penyusuan ini nanti merembet kepada laki-laki yang ada kaitannya dengan si ibu yang menyusui. Dan ini masalah khilafiyah, apakah labanul fahl itu betul-betul ada ataukah tidak? Ada yang mengatakan nggak ada labanul fahl. Kenapa? Karena yang menyusui memang perempuan tok. Nah, ini Aflah ini kaitannya apa? Aflah kan nggak ada kaitannya dengan susu sama sekali, Pak. Kalau Abul Qais masih ada kaitan. Ummu Qais punya susu itu gara-gara dia nikah sama Abu Qais. Nah, berarti susunya keluar dengan sebab kumpul sama Abu Qais. Nah, berarti masih ada hubungan gitu. Tapi kalau Aflah kan nggak ada hubungan sama sekali. Jadi secara nalar sebenarnya Aflah ini nggak ada kaitannya dengan susu tadi. Dengan susunya Ummu Qais nggak ada kaitan. Tapi inilah syariat Islam menetapkan seperti ini. Ya. Jadi secara nalar tidak ada hubungan. Tapi secara dalil ada hubungan. Nah, kita pakai dalil. Nahnu ummatud dalil. Kita ini umat pengikut dalil. Jadi kalau dalilnya sudah menetapkan begini ya sudah. Mau masuk akal mau tidak ikuti dalil. Nah, sehingga pendapat yang kita pakai adalah labanul fahl betul-betul ada meskipun secara nalar tidak ada kaitan sama sekali. Tapi secara dalil ada kaitannya. Kemudian yang dimaksud ayatul hijab ini yang bisa, yang kalau kita cari dalam Al-Quran, yaitu dengan kata kunci hijab. Ini surat Al-Ahzab muncul, Pak. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fasaluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian meminta kepada istri-istri Nabi akan satu perbekalan, mintalah kepada mereka dari balik hijab atau tirai. Jadi kita bertamu kepada rumah Aisyah, istri Nabi. Enggak boleh kita melihat bodinya Aisyah, enggak boleh. Hanya bolehnya di balik tirai saja. Jadi kita hanya mendengarkan suaranya beliau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau bertanya, wahai Bunda Aisyah, nah, boleh bertanya, tetapi tidak boleh melihat bodinya atau bentuknya. Dia pakai cadar, tetap nggak boleh, ya. Tetap harus dibalik tirai. Dan ini hukum khusus untuk istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang lainnya tidak harus begitu. Nah, sehingga ibu-ibu tidak harus dibalik tirai. Seandainya apa? Bicara dengan tetangganya yang laki-laki. Nah, yang penting aman dari fitnah, ya. Tidak harus dibalik tirai. Ini yang dimaksud sebagai ayatul hijab. Kemudian dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha diberitahu oleh Nabi, "Idzani lahu fa innahu ammuk." Izinkan kepada Aflah karena dia paman susuanmu. Taribat yaminuk. Nah, kata-kata taribat yaminuk ini sudah pernah kita bahas dulu. Ini bisa dimaknai dua. Bisa dimaknai beruntung, bisa dimaknai rugi. Kalau diterjemahkan perkata taribat berdebu yaminuki tangan kananmu. Nah, kalau dimaknai rugi karena orang yang jatuh ke tanah tangannya kemudian berdebu, dia rugi. Kalau dimaknai untung karena orang yang dermawan maka banyak tamunya, setiap hari ada tamu, akhirnya setiap hari masak pakai kayu. Zaman dulu kan pakai kayu, Pak. Nah, akhirnya tangannya berdebu. Nah, maka dianggap beruntung karena dia orang yang dermawan. Nah, inilah maksud dari kata-kata taribat yaminuk. Jadi silahkan pilih terjemah mana, silahkan. Okay? Taribat yaminuk, rugi kamu, nggak apa-apa. Rugi kalau tidak mengizinkan apa? Pamannya masuk, pamannya sendiri masuk, nggak boleh gimana? Okay? Taribat yaminuk, beruntung kamu kalau mengizinkan dia masuk, karena berarti kamu menghormati pamanmu sendiri. Dan namanya paman itu sama dengan bapak, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sinwu abi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ammur rajul sinu abih. Ya Umar, wahai Umar, ama sya'arta, apakah kamu belum tahu, anna ammar rajul, bahwasanya paman seseorang, sinu abih, itu semisal atau sama dengan bapaknya sendiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan Sahih Bukhari, ya.
Ini Sahih Bukhari muttafaqun alaih. Nah, sehingga kita menghormati paman adik bapak kita atau paman masnya bapak kita seperti kita menghormati bapak kita, ya. Karena apa? Am atau paman dari pihak bapak, yaitu saudaranya bapak, itu adalah sinu abi, sama dengan bapaknya sendiri, semisal bapaknya sendiri. Nah, maka di sini dia disuruh untuk memasukkan pamannya ke dalam rumahnya. Monggo Ustaz. Kitab tentang nafkah-nafkah. Kenapa dibuat dalam bentuk jamak? Nafkah-nafkah. Karena nafkah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, sehingga karena bermacam-macam, maka dibuat bentuk jamak. Contoh nafkah wajib, misalnya seorang suami menafkahi istrinya, wajib. Seorang bapak menafkahi anaknya yang masih kecil, wajib. Seorang anak menafkahi bapaknya yang sudah tua dan miskin, nah, maka anaknya wajib menafkahi bapaknya tadi kalau mampu. Kalau yang sunnah, misalnya seorang bapak menafkahi anaknya tapi sudah balik, itu sunnah. Jadi panjenengan bapak-bapak nyekolahkan anaknya sampai kuliah masih dibiayai, sunnah gitu Pak. Seandainya panjenengan tidak mau membiayai dia kuliah, suruh cari sendiri, ya nggak ada masalah, nggak dosa. Karena memang itu hanya sunnah. Kemudian kita punya bapak ibu tapi tidak miskin. Nah, kita nafkahi bapak ibu kita karena kita usahanya sukses, sunnah, tidak wajib itu. Karena memang bapak kita tidak begitu perlu. Tapi kalau dia fakir, nah, maka jadi wajib. Monggo Ustaz. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at hindu bintu Utsaidah faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun miskin fa hal alayya harajun an ut'ima min alladhi la wahyana qala la illa bil ma'ruf. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Ja'at telah datang Hindun." Siapa Hindun itu? Bintu Utbah, putrinya Utbah. Ini adalah mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia mengatakan si Hindun ini, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Nah, ini berarti sudah masuk Islam, Pak. Karena dulunya Hindun ini kafir. Inna sesungguhnya Abu Sufyan, suami saya yang namanya Abu Sufyan, mertua Nabi. Rajulun seorang laki-laki yang misikun, pelit. Maksudnya pelit kepada keluarganya. Fahal maka apakah alayya, atas saya harajun, ada dosa, an ut'ima, untuk saya kasih makan, minalladzi lahu, dari harta yang menjadi milik dia. Diberi makan kepada siapa? Iyalana, kepada keluarga-keluarga kami, yaitu anak-anak kami. Qala, beliau mengatakan, la, tidak dosa, illa bil ma'ruf, kecuali dengan cara yang baik. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang suami wajib menafkahi dua orang. Yang pertama menafkahi istri, yang kedua menafkahi anak, dan itu disebut sebagai iyalun, yaitu tanggungan atau keluarga. Sebenarnya masih ada satu lagi Pak yang wajib dia nafkahi, tapi tidak disebutkan di sini, yaitu budak, dan budak itu sekarang sudah tidak ada. Nah, sehingga kalau tidak disebut pun juga nggak ada masalah karena sudah tidak ada wujudnya. Adapun orang tua, kapan wajib kita kasih nafkah kepada orang tua? Hanya ketika orang tua itu miskin dan kita mampu. Sehingga kalau orang tua kaya, maka kita tidak wajib untuk menafkahi. Orang tua miskin, tapi kita juga miskin, nah, tidak wajib menafkahi. Kita nafkahi keluarga saja nggak bisa, apalagi menafkahi orang tua. Ya, maka itu tidak wajib yang asal. Wajibnya hanya ketika orang tua miskin. Tapi kalau ini istri sama anak, ini wajib dalam semua kondisi. Jadi misalnya suami miskin, istrinya kaya, Pak. Tetap suami wajib menafkahi istri. Suami punya bisnis, bangkrut, akhirnya dia nggak punya penghasilan, jatuh miskin, modalnya habis. Istri bisnisnya malah maju, ya, bisnis online maju, kaya raya, punya mobil dan sebagainya. Tetap si suami wajib menafkahi istri. Sehingga kalau suami tidak menafkahi istri dan istri menuntut nafkah tersebut,
maka suami tidak memberi nafkah itu berhak untuk minta cerai, gak ada masalah. Tapi ya bagusnya istri tidak usah minta, dia sudah cukup, ya kan? Sudah punya bisnis yang lancar, malah justru bagusnya dia bersedekah kepada suaminya, gak ada masalah sedekah kepada suami. Bahkan zakat kepada suami boleh menurut sebagian ulama kita rahimahumullah taala. Nah, di sini dalam kasus ini Hindun tidak dikasih cukup oleh suaminya yang bernama Abu Sufyan. Karena itu dia tanya kepada Nabi, kalau dari dompetnya saya ambil uang, kemudian saya gunakan untuk beli beras untuk keperluan keluarga, anak dan istrinya, dosa tidak? Nah, kata Nabi, la, tidak. Ya. Illa bil ma'ruf, akan tetapi mengambilnya harus dengan yang baik. Dengan yang baik ini maksudnya sesuai dengan keperluan saja. Keperluan misalnya sehari 1 kilo beras, ya sudah, berarti ngambilnya 1 kilo. Tidak boleh misalnya ngambil 5 kilo, berarti lebih dari keperluan. Nah, maka 1 kilo beras diambil dari uang tadi. Kemudian lauknya butuhnya berapa, diambil dari uang tadi. Ini yang wajib-wajib saja, Pak. Yang tidak wajib nggak boleh. Ngambil untuk beli kuota pulsa nggak boleh. Ngambil untuk yang wajib dinafkahkan oleh suami kepada istri, karena kuota itu bukan termasuk sesuatu yang wajib dinafkahkan oleh suami kepada istri. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Hindun ini dulu kafir, akhirnya dia masuk Islam. Dia dululah yang memakan hatinya Hamzah, paman Nabi SAW. Jadi kan perutnya dibelah, kemudian hatinya diambil, dimakan. Ternyata akhirnya dia masuk Islam. Nah, maka hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita melaknat seorang kafir karena bisa jadi dia ternyata akhirnya masuk Islam. Kemudian faedah yang kedua, dia menyebutkan di sini Abu Sufyan. Sesungguhnya Abu Sufyan orang yang pelit. Ini namanya ghibah, Pak. Nah, berarti ghibah itu kadang-kadang boleh. Istri nggibahi suami dalam kasus ini. Tapi oleh Nabi tidak dilarang, jangan ghibah, enggak begitu. Nabi malah ngasih jawaban. Nah, ini berarti boleh apabila tujuannya adalah istifta. Apa itu istifta? Minta fatwa. Mohon maaf Pak Ustadz, suami saya begini. Boleh enggak saya minta cerai dari suami saya? Nah, itu minta fatwa namanya, Pak. Boleh. Meskipun lebih bagus kita menggunakan istilahnya itu adalah ma'arid. Ma'arid itu kita mengungkapkan kata-kata yang tidak menunjukkan secara jelas siapa pelakunya. Misalnya kita mengatakan, seandainya seorang suami berbuat kepada istrinya begini dan begini, bolehkah istrinya minta cerai? Nah, itu lebih bagus. Sehingga ketika si perempuan bertanya, dia tidak menggibai suaminya, karena dia menggunakan ma'arid. Pernah ada seorang perempuan tanya kepada saya, ketika suami dulu mampu menafkahi istri, kemudian sudah tidak mampu lagi, ya, karena bisnisnya bangkrut dan sebagainya, bolehkah istri minta cerai? Saya tahu, Pak, bahwa yang dimaksud oleh penanya tadi ya beliaunya sendiri. Saya tahu, karena kondisi keluarganya begitu. Tapi dia menggunakan ma'arid. Nah, seperti ini lebih bagus daripada langsung nunjuk, ya suami saya begini, daripada begitu. Nah, lebih bagus pakai ma'arid. Tapi secara hukum boleh melakukan seperti ini tidak termasuk ghibah yang haram. Faedah berikutnya, bahwa yang dimaksud dengan misik atau pelit ini adalah pelitnya kepada keluarga sendiri. Karena Abu Sufyan itu kepada teman-temannya tidak pelit. Dan ini sikap yang tidak benar. Semestinya kita itu mendahulukan keluarga daripada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada 4 dinar, mana yang lebih besar pahalanya? Dinarun anfaqtahu. Ada dinar kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada dinar kamu infakkan untuk budak. Ada dinar kamu sedekahkan untuk orang miskin. Ada dinar kamu berikan untuk nafkah keluarga. A'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, itu adalah yang kamu nafkahkan untuk keluargamu sendiri. Kenapa?
Karena nafkah untuk keluarga ini sifatnya adalah fardu ain, ya kan? Tapi kalau untuk budak, ini fardunya kifayah. Untuk orang miskin, fardunya kifayah. Untuk sabilillah atau jihad, fardunya kifayah. Tiga-tiganya kifayah semua. Yang fardu ain cuma satu. Nah, maka dari sini pun diambil kaidah fardu ain didahulukan daripada fardu kifayah. Kemudian faedah berikutnya, di sini Nabi ditanya oleh Hindun, bolehkah saya mengambil hartanya untuk memberi makan kepada keluarga dia sendiri? Nabi langsung menjawab, boleh, nggak ada dosa. Nah, ini menunjukkan apa? Bolehnya seorang qadhi memberikan jawaban kepada orang yang bermasalah dengan orang lain, sementara dia belum mendengar dari kedua belah pihak. Nggak apa-apa. Apabila dia sudah mengetahui kondisinya. Nah, maka ini istilahnya adalah qada'u al-qadhi ala ilmihi. Seorang qadhi menetapkan hukum berdasarkan pengetahuan dia. Nabi memang tahu wataknya Abu Sufyan kayak begitu, Nabi tahu. Karena Abu Sufyan adalah mertuanya beliau sendiri. Nah, dia tahu, Pak. Nah, di sini Nabi tidak tanya dulu kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, kamu dituduh istrimu begini, benar atau tidak? Nah, mestinya kalau seorang qadhi itu dia mau menetapkan hukum, itu harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Tidak boleh mendengar dari satu belah pihak langsung ngasih keputusan. Itu hukum asalnya, ya. Tetapi diperbolehkan qada'ul qadhi ala ilmihi. Bolehnya seorang qadhi memberikan keputusan atas dasar pengetahuan dia. Nah, sehingga dia mendengarkan satu pihak saja nggak masalah. Kenapa? Dia memang sudah tahu masalahnya. Tapi ini pun masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat nggak boleh. Lah kok Nabi melakukan? Nabi melakukan karena beliau dapat wahyu. Qadhi yang lain nggak dapat wahyu. Nah, bagi yang membolehkan, Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Beliau melakukan, berarti kita juga boleh untuk melakukan. Nah, sehingga masih ada kesempatan untuk boleh melakukan apabila menganggap ini adalah sebagai uswah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga ringkasnya masalah ini pun diperselisihkan. Ini kasusnya ini kasus qadha atau kasus istifta. Kasus qadha atau kasus minta fatwa. Kalau kasus minta fatwa, berarti Nabi dalam kasus ini bukan sebagai qadhi, tapi sebagai mufti. Kalau ini kasusnya kasus qadha, berarti Nabi memberikan keputusan sebagai qadhi. Ada dua pendapat lagi. Nah, sehingga dua pendapat ini saya ambil pelajarannya semuanya. Untuk yang mengatakan ini adalah fatwa, berarti menunjukkan bolehnya istifta tadi. Ghibah untuk istifta, minta fatwa, nggak apa-apa. Terus bagi yang berpendapat ini adalah qadha atau qadhi. Nah, berarti bolehnya seorang qadhi memutuskan hukum berdasarkan pengetahuan dia. Jelas lagi? Monggo berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubul mar'atu wa ba'du lakantu inna bihi. Nah, di situ la tasumu, ya. Sementara di sini la tasumi. Itu an siapa tadi, Zat? Abi Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la, tidak boleh tasumul mar'atu, seorang wanita berpuasa, maksudnya puasa sunnah, wa ba'duha, sementara suaminya syahidun muqim, illa biidnih, kecuali dengan izinnya suami. Ini hanya berlaku untuk puasa sunnah, tidak berlaku untuk puasa wajib. Kenapa? Karena kalau puasa wajib itu Ramadan, itu kewajibannya dari Allah. Sementara mentaati suami ini kewajibannya kepada suami. Nah, derajatnya di bawahnya Allah. Taat kepada Allah lebih wajib daripada taat kepada suami. Sehingga kalau puasa wajib itu langsung dari Allah kewajibannya,
Nah, berarti si istri tidak perlu minta izin suami karena sudah ada yang lebih tinggi di atas dia. Tapi kalau puasa sunnah, nah puasa sunnah itu tidak harus dilakukan, Pak. Sementara taat kepada suami hukumnya adalah wajib. Nah, sehingga di sini ada wajib, ada sunnah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Maka tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izinnya suami. Nah, sekarang kenapa harus dengan izin suami? Karena suami kadang-kadang itu punya hajat kepada istrinya. Nah, kalau dia punya hajat kepada istrinya, sementara istrinya sedang puasa, tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai istri, haknya suami jadi terkurangi. Ya, itulah sebabnya harus minta izin kepada suaminya. Tapi sudah berulang-ulang saya sampaikan, izin ada dua macam, ada sharih yang jelas, ada mafhum yang sudah dipahami. Misalnya jelas istri mengatakan saya minta izin hari ini saya puasa Senin Kamis, suaminya mengatakan silahkan. Nah, berarti itu jelas, Pak. Kalau mafhum ya suaminya sudah tahu ini istri saya sejak dulu puasa Senin Kamis. Setelah saya nikahi saya sudah izinkan sejak awal nikah mau lanjut puasa Senin Kamis silahkan neng. Nah, berarti setiap Senin setiap Kamis nggak usah minta izin lagi, sudah mafhum, sudah dipahami, sudah tidak perlu minta izin lagi. Nah, seperti itu nggak ada masalah. Kemudian hadis ini ada sababul wurudnya, Pak. Karena hadis-hadis Nabi itu sebagiannya ada sababul wurudnya, sebagiannya tidak ada sababul wurudnya. Nah, ini termasuk hadis yang ada sababul wurudnya. Ada sebabnya kenapa muncul hadis ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud radhiyallahu taala anhu, rahimahullahu taala. Ini kasusnya adalah seorang istri sahabat Nabi SAW. Dia puasa sunnah oleh suaminya disuruh batal, Pak. Tapi hadis ini hanya ada satu yang meriwayatkan, yaitu Abu Dawud saja. Ya, derajatnya sahih. Yaitu pada saat itu datang seorang perempuan kepada Nabi SAW. Kami sedang di hadapan Nabi. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya suami saya namanya Safwan bin Mu'attal. Dia memukul saya kalau saya sholat malam. Dia membatalkan puasa saya kalau saya puasa sunnah. Dan dia tidak sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, waktu itu Safwan ternyata ada di hadapan Nabi SAW. Jadi gambarannya sedang majelis begini sama Nabi, ada perempuan datang. Ya Rasulullah, lapor, suami saya melakukan 3 hal. Nah, suaminya pas ada di majelis, Pak. Nah, maka Nabi bertanya tentang perkataan istrinya tadi. Benar tidak istrimu menuduh kamu 3 hal? Nah, maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, adapun ucapan istri saya pukul dia kalau dia salat malam, itu karena dia suka membaca salatnya itu 2 surat dalam 1 rakaat. Saya sudah melarang, tapi masih nekat. Nah, maka kata Nabi, lau kanat suratan wahidatan. Kalau hanya 1 surat saja, lakafatin nas, itu sudah cukup. Ini meskipun salatnya tidak disebutkan salat malam, Pak, ya. Tapi ini dalam gambaran saya, ini salat malam. Karena biasanya suami butuh kepada istrinya adalah pada waktu malam. Nah, maka istrinya terlalu lama salat malam, suaminya sudah menunggunya. Wa amma qauluha, adapun ucapan istri saya, dia membatalkan puasa saya karena dia itu puasa sementara saya masih muda. Saya tidak sabar. Saya masih punya syahwat kepada istri. Nah, sehingga saya suruh batal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma idzin, sejak hari itu, la tasumu imra'atun illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh seorang istri puasa kecuali dengan izin dari suaminya. Nah, di sini maksudnya tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, yaitu kalau suaminya ada di rumah. Kalau suaminya pergi, bebas. Suaminya sedang safar, nah, silakan puasa sunnah tanpa minta izin, bebas, tidak ada masalah. Kemudian dia mengatakan, kalau perkataan istri saya sholat subuhnya sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari, maka kami ini adalah satu keluarga yang memang sudah dikenal. Kami itu tidak bisa tidur, tidak bisa bangun tidur kecuali sudah pagi.
la nakadu nastaiqid, nyaris tidak bisa bangun sampai terbit matahari. Nah, kata Nabi, fa idza staiqatta fasholli. Kalau begitu, kalau kamu bangun silahkan sholat subuh. Nah, jadi Nabi longgar sekali, Pak. Ini longgar-longgarnya guru adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mau masuk Islam. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi tidak mau ikut jihad. Kata Nabi, enggak apa-apa, masuk Islam saja. Nah, maka Nabi ditanya, ini gimana orang-orang masuk Islam tanpa jihad? Kata Nabi, kalau sudah paham nanti akan ikut jihad. Ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, mau masuk Islam tapi tidak usah bayar zakat. Kata Nabi, silakan. Akhirnya masuk Islam. Tapi setelah paham, bayar zakat juga. Ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi sholat 5 waktu tolong dikorting, jadi 2 waktu saja. Silahkan masuk Islam. Nah, nanti paham akan sholat 5 waktu juga. Nah, sehingga apa? Longgar sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, termasuk buku yang ingin saya tulis, tapi belum saya tulis. Ini saya masukkan pada folder ini, Pak. Amali al-an, ya. Pekerjaan saya sekarang. Maksudnya buku yang akan saya tulis sekarang. Nah, ini salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan hadis-hadis tentang yusru al-Islam, mudahnya agama Islam. Nah, salah satu dalil mudahnya agama Islam adalah hadis ini tadi. Orang tidak bisa bangun kecuali sudah terbit matahari. Memang wataknya begitu, nggak bisa diubah, susah diubah. Kecuali kalau digoyang saember baru bangun. Nah, maka orang seperti itu dimaafkan, Pak. Tapi panjenengan jangan jadi seperti orang seperti ini, okay? Berarti elek banget nih kalau panjenengan begitu. Tapi kalau ini sahabat Nabi beda, nih. Mereka meskipun punya kekurangan tapi kelebihannya lebih banyak, ya. Kalau kita punya kekurangan, nggak punya kelebihan, nah, tambah jelek lagi kita. Jadi jangan melihat kepada kekurangannya saja kalau untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sebabul wurud untuk hadis yang pendek ini. Monggo, Ustaz. Wa anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadakum qadimuhu bi ta'amihi, fa in lam yajlishu ma'ahu fa yunafilu luqmatan aw luqmataini aw luqmatan aw luqmataini fa innahu waliyahadahu wa ilajahu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila ata datang ahada kepada salah satu kalian, siapa yang datang khadimuhu, pembantunya." Zaman dulu pembantu adalah budak. Datang dengan apa? Bi ta'amihi, dengan makanannya. Fa illam yujlisku, maka kalau dia tidak mendudukkan pembantu tadi ma'ahu bersama dia, makan bersama, fal yunawilhu, maka hendaklah dia memberikan kepada budaknya tadi luqmatan, 1 suapan, au luqmataini, atau 2 suapan, atau aklatan, 1 kali makan, au aklataini, atau 2 kali makan. Fa innahu, maka sesungguhnya dia itu waliya, yang mengurusi harrahu, panasnya makanan tadi, wa ilajahu, dan pemasakannya atau pengurusannya makanan tadi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang punya budak hendaklah dia itu bersikap yang baik kepada budaknya. Bagaimana bersikap yang baik? Yaitu kalau budaknya sudah menyiapkan makanan, maka hendaklah budaknya dikasih. Nah, paling bagus itu dikasihnya dengan cara makan bersama, Pak. Dan kalau dia itu makan bersama, duduk bersama budaknya, maka berarti dia sudah bebas dari sombong. Dan ada hadis yang menjelaskan tentang bebas dari sombong. Man hamala sil'atah, barang siapa yang membawa sendiri barangnya, faqad bari'a minal kibr, berarti dia sudah bebas dari sombong. Tapi hadis seperti ini riwayat Baihaqi, derajatnya dhaif. Saya carikan yang sahih, Pak. Al-badi' bis salam, orang yang memulai ucapan salam, bari'un minal kibr, bebas dari sombong. Hadis ini riwayat Baihaqi juga dhaif.
Saya carikan yang sahih, Pak. Mastadbara, tidaklah sombong, man akala ma'ahu khadimuh, orang yang makan bersamanya budaknya. Waraqibal himar, dan dia mengendarai keledai, bil aswaqi, di pasar-pasar. Wa'taqala syata, dan dia mengikat kambing, fahalabaha, lalu dia memerah kambing tadi. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Nah, maka ini yang berkaitan dengan yujlishu ma'ahu, ya. Mengajak duduk budaknya sama dengan dia, bareng makan bersama dengan budaknya. Ini sahih. Kata kuncinya mastadbara, ya. Tidaklah sombong orang yang melakukan 3 hal. Pertama, makan bersama budak. Sekarang nggak ada budak, berarti makan bersama pembantu rumah tangga, ART, diajak makan bersama. Ayo Mbak makan bersama, atau ayo Bu makan bersama, atau ayo Mas makan bersama. Kemudian yang kedua, raqibal himar bil aswaq, mengendarai keledai. Keledai ini adalah tunggangan murahan. Ya, kalau sekarang ya pakai sepeda ontel, nah, itu berarti nggak sombong. Atau pakai motor yang biasa, nggak sombong. Kalau motor yang gede-gede, nah, itu masih belum derajatnya ini, Pak. Bukan berarti nggak boleh, ya. Silahkan mau pakai motor gede, silahkan, ya. Saya lihat tadi ada di parkiran motor gede, boleh, halal. Meskipun kalau pakai yang seperti ini bisa lebih afdal. Kemudian yang ketiga adalah i'taqala syat fahalabah, ya. Memerah sendiri kambing kita. Jadi tidak menyuruh orang, tidak menyuruh anak, tidak menyuruh istri, perah sendiri. Ini bisa dikiaskan juga, wallahu alam, kalau kita buat kopi, buat sendiri. Karena ini kan minuman, Pak. Jadi nggak menyuruh istri, buat sendiri. Masak sendiri, kemudian ngaduk sendiri, kemudian menuangkan sendiri kopinya, semuanya dilakukan sendiri. Itu adalah mastakbar. Itu berarti bebas dari kesombongan. Jadi jangan merasa hina ketika kita itu melakukan sendiri. Seorang suami kok tidak dibuatkan kopi istrinya, merasa rendah, wah dihormati istriku, nggak perlu begitu. Kita buat sendiri nggak apa-apa, ya, ada dalilnya, ya. Malah lebih bagus insyaallah taala kita buat sendiri daripada kita minta kepada istri kita meskipun boleh. Kemudian di sini beliau menyebutkan kenapa budak kita ajak makan bersama, waliyaharrahu, karena dia sudah kena panasnya makanan tadi, wa ilajahu, dan dia yang sudah mengolah makanan tadi. Nah, ilaj ini lebih enaknya diartikan mengolah. Jadi makanan kan sebelum jadi itu harus diolah dulu. Kalau kopi harus dimasak dulu, kemudian diaduk dulu. Nah, dia yang mengurusi itu. Sehingga karena dia yang mengurusi, pantasnya dia mendapatkan bagian juga. Jadi jangan sampai dia hanya mendapatkan baunya saja, tapi tidak mendapatkan rasanya. Maka kalau dia mendapatkan baunya, hendaklah dia mendapatkan rasanya juga. Kita suruh orang untuk beli sate misalnya. Nah, dia mendapatkan baunya sate. Nah, kasih juga. Jangan gara-gara budak, jangan gara-gara pembantu kemudian tidak dikasih sama sekali. Ya, maka ini kurang adab atau kurang bagus di dalam bermuamalah kepada orang yang meskipun lebih rendah daripada kita. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.